Halo semuanya, kami dari Asisten Dosen Sistem Digital B. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode Quinn-McCluskey. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, kita baca dulu pengenalannya terlebih dahulu. Di sini dikatakan, metode peta Karnaugh hanya cocok digunakan jika fungsi boolean mempunyai jumlah peubah paling banyak 6 buah. Jika jumlah peubah yang terlibat pada suatu fungsi boolean lebih dari 6 buah, maka penggunaan peta Karnaugh menjadi semakin rumit, sebab ukuran peta bertambah besar. Nah, di sini juga dikatakan, untuk itu diperlukan metode penyederhanaan yang lain yang dapat diprogram dan dapat digunakan untuk fungsi boolean dengan sembarang jumlah peubah. Nah, maka dari itu kalau misalnya lebih dari 6 buah peubahnya dalam fungsi boolean ini, kalian bisa menggunakan metode Quinn-McCluskey. Nah, langsung aja kita ke materi selanjutnya. Di sini ada langkah-langkah metode Quinn-McCluskey. Nanti kalian bisa baca sendiri karena kalau kita baca agak panjang. Nah, di sini juga dikatakan aslinya metode Quinn-McCluskey digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean yang ekspresinya dalam bentuk SOP atau minter. Namun metode ini dapat dimodifikasi sehingga juga dapat digunakan untuk ekspresi dalam bentuk POS. Nah, berarti di sini kita untuk sistem digital ini kita fokus pada bentuk SOP atau minter. Di sini juga terdapat contoh satu. Nanti kalian bisa coba sendiri. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat di deskripsi bawahnya itu dikatakan contoh satu di atas kurang begitu bagus dalam memberikan ilustrasi metode Quinn-McCluskey. Nah, berarti kita langsung aja ke contoh berikutnya atau contoh yang umum kita temui pada soal-soal metode Quinn-McCluskey. Nah, ini kita punya contoh 2. Sederhanakan fungsi boolean fwxyz dalam bentuk SOP 1467891011115. Nah, langsung aja coba kita kerjakan. Nah, langkah awal untuk melakukan metode Quinn-McCluskey ini, kita ubah dulu angka desimal yang tadi ke dalam bentuk biner. Di sini kita gunakan 4 bit karena dari 1 sampai 15. Nah, misalnya dari angka desimal 1 berarti kita ubah ke binernya itu ada 0001, 40100, dan begitu juga seterusnya. Kalau kalian misalnya masih bingung kenapa bisa seperti ini, seperti pertemuan sebelumnya yang udah kami jelaskan, kalau misalnya dalam mengubah desimal ke biner itu kalian tinggal memposisikan setiap bit yang ada itu dimulai dari yang paling kanan ke kiri itu dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, begitu juga dan seterusnya. Jadi bentuknya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita grupkan atau kita kelompokkan setiap komposisi biner yang ada ini ke kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, penyesuaian kelompoknya itu dikelompokkan mulai dari angka biner satunya itu memiliki satu angka, lalu angka biner satunya itu memiliki 2 angka, begitu juga dengan seterusnya. Nah, di sini coba kita langsung praktekkan aja. Kalau kita lihat pada komposisi-komposisi biner berikut, kita lihat yang memiliki angka biner 1 sebanyak 1 buah itu di sini ada 1, lalu 4 juga memiliki angka biner 1 sebanyak 1 buah, dan juga ada angka 8. Nah, ini berarti menjadi kelompok yang pertama. Nah, selanjutnya kita lihat kalau misalnya kelompok angka biner satunya itu 1 sudah habis, berarti kita lanjut ke kelompok angka biner 1 yang memiliki 2 buah. Di sini terdapat angka 6, terus juga ada angka 9, dan juga angka 10. Nah, begitu juga seterusnya untuk yang angka binernya terdapat 3 buah dan sampai 4 buah. Nanti bentuknya itu menjadi seperti ini. Nah, jadi kalian nanti menulisnya itu bentuknya seperti ini. Yang untuk
untuk kelompok pertama itu ada 1, 4, 8, kelompok kedua ada 6, 9, 10, 7, 11, dan 15. Nah, langkah selanjutnya jika sudah diubah ke angka biner lalu sudah dikelompokkan, sekarang kalian mengkombinasikan setiap kelompok yang ada ke dalam bentuk yang baru. Berarti dari kelompok pertama dikombinasikan ke kelompok kedua ke kelompok ketiga ke kelompok 4. Nah, cara mengkombinasikannya itu kalian mencari satu perbedaan yang ada dalam setiap bilangan biner ini. Misalnya di sini kita punya angka 1 pada kelompok yang pertama dengan komposisi biner 0, 0, 0, 1. Lalu kita cari di kelompok kedua yang memiliki satu perbedaan dengan angka biner 0001 itu. Nah, caranya itu untuk memudahkan kalian lihat dulu di sini angka 1 yang ini itu memiliki persamaan di mana. Nah, misalnya di sini di angka desimal 9 itu dia memiliki komposisi biner 1001. Nah, dia di bit keempatnya itu sama-sama punya 1 kan. Nah, sekarang kita coba lihat, dia tuh ternyata memiliki perbedaan di bit pertamanya. Kalau misalnya di angka desimal 1, dia memiliki bit pertamanya itu 0. Sedangkan di 9, 1. Berarti kita bisa menuliskan seperti berikut. 1,9 strip 0, 0, 1. Nah, begitu. Lalu selanjutnya kalau misalnya kita cari lagi apakah 1 masih ada yang bisa kita kombinasikan di kelompok yang kedua. Nah, kalau misalnya udah nggak ada, berarti kita lanjut ke angka selanjutnya, itu angka 4. Oh iya, sebelumnya kalau misalnya kalian sudah selesai mengkombinasikan, kalian bisa centang seperti ini. Jadi ini fungsinya itu untuk menandakan bilangan prima yang nanti akan kita tentukan pada metode selanjutnya. Nah, sekarang kita cari yang angka 4. 4 itu mempunyai komposisi biner 0100. Nah, sekarang kita lihat apakah ada yang bisa kita kombinasikan dengan angka 4 di kelompok yang kedua ini. Nah, kalau di sini ada angka 6 kan, dengan komposisi biner 0110. Dia memiliki perbedaan di bit yang ketiga ini. Nah, sama seperti cara sebelumnya, berarti nanti kita bisa menuliskan menjadi 4,6 0 1 strip 0. Nah, begitu caranya. Begitu juga nanti angka-angka selanjutnya. Kalau misalnya kelompok 1 dan 2 sudah habis, kalian bisa lanjut ke kelompok kedua dan ketiga, lalu kelompok ketiga dan keempat. Oh iya, nanti jangan lupa juga kalian centang kalau misalnya sudah selesai dikombinasikan. Tadi kan barusan kita mengkombinasikan 4 dan 6. Nanti bentuknya itu seperti ini. Tabelnya mirip dengan tabel sebelumnya. Nanti untuk yang kombinasi kelompok 1, kelompok 2 itu ada 1,9, 4,6, 8,9, dan 8,1. Lalu kelompok kedua, kelompok ketiga itu ada 6,7, 9,11, 10,11. Lalu kelompok ketiga dan kelompok keempat itu ada 7,15 dan 11,15. Nanti penulisannya itu seperti ini. Nah, langkah atau metode selanjutnya itu masih sama seperti yang tadi. Kita kombinasikan lagi seperti cara yang sebelumnya. Nah, di sini tapi memiliki strip kan, tidak sepenuhnya biner. Tapi kita masih mengkombinasikannya dengan mencari satu perbedaan dari setiap kelompok itu. Misalnya di sini 1,9 memiliki strip 001. Kita cari apakah ada yang bisa kita kombinasikan. Nah, caranya itu kalau misalnya kalian mau lebih sederhana gitu, kalian bisa lihat dari strip yang ini, apakah ada yang sama. Karena strip dari di antara biner-biner ini kan dia unik kan, karena dia memiliki satu doang.
Nah, kalau misalnya nggak ada, berarti kita lanjut ke 4,6. Di sini apakah ada yang bisa kita kombinasikan? Nah, nggak ada juga kan. Lalu 8,9. 8,9 dengan komposisi biner 100 strip, apakah bisa dikombinasikan dengan kelompok kedua? Nah, di sini ada dua strip nih, yang 6,7 dan 10,11. Dua strip ini sama-sama di bit yang keempat. Sekarang kita cari aja, kita lihat lagi. Nah, di sini untuk 8,9 memiliki komposisi biner 100 strip, sedangkan 6,7 011 strip. Nah, dia perbedaannya banyak kan, berarti nanti nggak bisa kita kombinasikan. Lalu untuk yang 1011 itu dia memiliki 101 strip, sedangkan yang 8,9 ini 100 strip. Nah, dia memiliki satu perbedaan di bit yang ketiga. Nah, berarti nanti kalian bisa menuliskannya menjadi bentuk seperti berikut. 8,9, 10,11, lalu 1, 0, 100, strip. Nah, kalau udah selesai kalian kombinasikan, jangan lupa kalian centang seperti cara yang sebelumnya. Sekali lagi aku ingetin kalau misalnya ini untuk menandakan bahwa biar nanti kalian mudah menentukan bilangan primanya untuk metode selanjutnya. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Nah, nanti kalian akan mendapatkan bentuk seperti ini. 8,9, 10, 11 itu dalam satu biner seperti ini. Lalu ada 8, 10, 9, 11 yang biner seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini kelompok binernya itu sama, dan kelompok yang desimalnya ini sendiri juga itu sama kan, sama-sama mencakup angka 8, 9, 10, 11. Berarti nanti ini kita dalam menuliskannya di bilangan primanya itu bisa satu aja gitu, karena dia sama aja. Oke, langsung aja kita ke metode yang selanjutnya atau metode yang terakhir. Nah, nanti untuk metode selanjutnya kalian buat dulu bentuknya seperti ini. Nanti ada bentuk primanya. Nah, untuk bentuk primanya kalian tentukan dari tabel-tabel yang sebelumnya udah kalian buat gitu. Nah, dari tabel-tabel ini kalian taruh angka-angka yang belum kena centang. Kayak di sini 8, 9, 10, 11, nanti kalian taruh seperti itu di tabel yang ini. Lalu di sini ada 19, 46, 67, 715, dan 1116 pada tabel yang ini. Oke, langsung aja. Nah, ini ada bentuk primanya 1,9, 4,6, 6,7, 7,15, 11,15, dan yang terakhir 89, 10, 11. Nah, ini kita silang terlebih dahulu. Nah, kalau udah, langkah selanjutnya kita tentuin prime implicance esensialnya. Nah, prime implicance esensialnya itu apa? Nah, ini kan sudah kita silang-silangkan. Misalnya di sini 1,9. Yang satu kita silang, 9 kita silang. Terus ada 4,6, 4 kita silang, 6 kita silang. Nah, di sini yang jadi prime implicance esensialnya itu yang memiliki satu silang saja. Itu. Kalau misalnya di sini kan pada angka 6 ini dia ada dua kan. Dia terdapat di 4,6 dan 6,7. Berarti ini bukan prime implicance esensialnya atau bilangan prima esensialnya. Nah, berarti di sini ada angka 1 yang memiliki satu silang aja. Lalu ada angka 4 juga. Lalu kalau kita lihat lagi ada angka 8. Lalu ada angka 10. Nah, demikian. Jadi kita bisa tulis bintang di sini. Oke, lalu di angka yang 4. Lalu angka yang 8. Lalu yang terakhir itu angka yang ke-10. Nah, sekarang kita centang juga untuk
yang terdapat bentuk prima yang terdapat prime implicans esensialnya itu sendiri. Di sini kan ada 1,9, lalu ada 4,6, lalu yang terakhir itu ada 8,9,10,11. Nah, jadi kita tentuin, karena seperti pendahuluan yang tadi atau pengenalan yang tadi, kalau misalnya tujuan metode Quine-McCluskey ini untuk menyederhanakan fungsi boolean. Nah, berarti kita harus mencakup semua angka-angka ini, angka-angka yang udah terdapat di soal tadi. Nah, sekarang kita tentuin aja dulu. Misalnya 1,9, berarti dari prime implicans esensial ini, prime implicans 1 ini dia bisa mencakup 1,9. Oke. Terus 4,6 dia juga sudah mencakup 6 untuk prime implicans esensial 4 itu. Lalu 8 dan juga 10 dia juga bisa mencakup 9 dan juga 11. Karena prime implicans esensialnya 8, 10, 9, 11 juga bisa tercakupkan. Nah, yang belum apa nih? Kalau kita lihat, untuk itu kita tandain aja dulu ya. 19 itu udah tertanda. Lalu 46 juga kita tandain dulu. Lalu ada 8, 9, 10, 11. Nah, kalau kita lihat lagi, yang belum ini apa nih? 7 sama 15 belum kita centang kan? Atau di sini berarti artinya dia belum tercakup dalam metode Quine-McCluskey ini. Berarti di sini yang belum kita ambil itu ada 6,7, 7,15, dan juga 11,15. Nah, dari sini mana yang bisa kita ambil? Karena seperti pengenalan yang udah kita baca tadi, dia ini kan untuk menyederhanakan fungsi boolean, berarti kita ambil bentuk yang sesederhana mungkin. Nah, untuk 6,7, 6 ini kan tadi sudah kita operasikan kan, sudah kita ambil kan dalam 4,6. Jadi 6,7 ini kita tahan dulu. Lalu 11,15 juga angka 11-nya sudah tercakup dalam 8, 9, 10, 11. Padahal kita cuma butuh 7 dan juga 15. Nah, di sini yang terakhir ada 7,15. Dua angka ini memang dua angka yang belum tercakup kan. Berarti angka ini kita ambil aja karena ini merupakan komposisi yang paling sederhana, karena kita cuma butuh 7,15 dan di sini juga komposisinya cuma 7,15. Nggak ada angka lain yang udah tercakup. Berarti kita mempunyai 4 fungsi ini atau 4 bentuk prima yang ini. 1,9, 4,6, 7,15, dan 8,9,10,11. Nah, sekarang kita udah punya semua minterm yang udah tercakup dalam bentuk prima terpilih ini kan. Yang tadi udah kita tentukan itu ada 1,9, 4,6, 7,15, dan 8,9,10,11. Nah, jadi nanti kalian tentuin juga termnya itu, misalnya 1,9, X aksen, Y aksen, Z. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan tadi, untuk bentuknya itu, misalnya yang 1,9 itu, kan dia bentuknya strip 001. Nah, yang strip ini nanti kita abain aja. Berarti nanti jatuhnya itu, ingat ya kalau misalnya minterm itu kan untuk 0 itu kita pakai aksen, sedangkan yang 1 berarti tidak pakai aksen. Berarti stripnya ini kita abain aja karena dia mencakup 0 dan 1. Berarti X, Y, Z-nya ini kita tulis X aksen, Y aksen, Z. Begitu juga yang 4,6. Berarti nanti Y aksen, X, Y-nya kita abain aja, Z aksen. Seperti bentuk yang ini. Y aksen, X, Z aksen. Nah, demikian
hasilnya itu balik lagi seperti soal yang diminta, itu kan bentuknya SOP kan, berarti nanti kita melakukan penulisannya seperti ini. Fwx YZ sama dengan X aksen Y aksen Z ditambah Y aksen X Z aksen ditambah X Y Z ditambah Y X aksen. Demikian penjelasan tentang metode Quinn-McCluskey dari asisten dosen sistem digital B. Kalau misalnya kalian ada yang mau bertanya, kalian bisa langsung tanyain aja di grup WA kelas. Terima kasih.